Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, ada 6 trigonometri pada setiap segitiga siku-siku, yaitu sinus A, kosinus A, tangen A, sekan A, kosekan A, dan kotangen A. Dalam segitiga siku-siku, kalau ada satu nilai trigonometri, maka 5 yang lain, ini, pasti semuanya bisa dicari. Contoh di sini, sinus A sama dengan 2/3. Hitunglah cos A, tangen A, sekan A, kosekan A, kotangen A. Ingat, sinus, kosinus, dan yang lain-lain itu berlaku pada segitiga siku-siku. Maka untuk menjawab hal ini, Anda gambar dulu segitiga siku-siku. Dari A, B, C. Sikunya di B. Di sini yang diketahui sinus A 2/3. Rumusnya sin sisi mana bagaimana anak-anak? Ayo jawab. Depan dibagi miring, berarti 2-nya ini sisi depan, 3-nya sisi miring. Berarti 2-nya adalah BC, BC berada di depan sudut A nih, depan sini. AC ini sisi miring, 2/3. Nah sekarang kalian tinggal menghitung panjang AB. Gunakan rumus apa? Gunakan rumus Pythagoras. AB sama dengan akar dari AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Nah, tinggal masukkan angkanya. Berarti akar dari 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. 3 kuadrat tidak saya tulis, dalam imajinasi aja. 9, 2 kuadrat, 4. Berarti 9 kurangi 4 sama dengan akar 5. Jadi AB di sini akar 5. Saya tuliskan di sini. Akar A5. Nah sekarang segitiganya sudah diketahui semua sisinya. Sisi depannya 2, sisi sampingnya akar 5, sisi miringnya adalah 3. Kalau sudah seperti ini, semua nilai trigonometri bisa dihitung. Urut dari cos A. Cos A sama dengan sisi samping dibagi sisi miring, sama dengan akar 5 dibagi 3. Tangen A sama dengan sisi mana bagi mana? Depan per samping. Nah, depan dibagi samping. Pinter. Pinter kamu Zazu. Berarti 2 dibagi akar 5. 2 dibagi akar 5 bisa ditulis 2/5 akar 5. Asalnya 2 per akar 5 kali akar 5 dibagi akar 5. Ini dulu sudah saya ajarkan. Jadi nggak tahu lagi. Kemudian sekan A. Sekan itu kebalikan dari apa? Kebalikan dari Cos. Ini cosnya sudah ada. Akar 5/3. Tinggal dibalik 3 per akar 5. Bisa ditulis 3/5 akar 5. Kemudian kosekan. Kosekan kebalikan dari apa? Sin. Balikan dari sin. Berarti sinusnya tadi ini 2/3 tinggal dibalik, berarti 3/2. Oke, betul. Yang terakhir adalah kotangen A. Kotangen kebalikan dari apa? Dari tangen, betul. Tangennya mana? Nah, ini. Tangen sudah dihitung 2 per akar 5. Maka kotangen A sama dengan akar 5/2. Jadi saya ulangi anak-anak, kalau ada satu saja diketahui, di sini yang diketahui sinusnya, maka yang 5 ini pasti bisa dihitung. Yang diketahui bebas, bisa sin, bisa cos, bisa tangen, apapun. Gimana, paham? Paham. Wayang paham, Wayang? Paham. Anton? Paham. Monza? Ucup ya Ucup? Oke, terima kasih.
Oke, selanjutnya kalau yang diketahui dua sudut, ada sudut A, ada sudut B. Contohnya di sini, cos A sama dengan 8 dibagi 17. Alfa ada di kuadran 4. Sinus B sama dengan min 3 dibagi 5. B ada di kuadran 3. Hitunglah sinus kuadrat alfa kurangi cos kuadrat beta ditambah tangent alfa. Nah, kalau di sini diketahui 2, maka kamu harus membuat 2 segitiga siku-siku. Yang pertama segitiga yang memuat sudut alfa. Di sini tadi diketahui cosnya 8 dibagi 17, berarti 8 ini sisi samping, 17 sisi miring. Dengan rumus Pitagoras bisa diperoleh sisi depannya adalah 15. Asalnya 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat 225, kemudian diakar. Selanjutnya segitiga yang memuat sudut B. Diketahui sinus B 3/5, min 3/5. Berarti 3-nya sisi depan, 5-nya sisi miring. Dengan rumus Pitagoras diperoleh sisi sampingnya adalah 4. Asalnya 5 kuadrat kurangi min 3 kuadrat 25 kurangi 9 16, akarnya 16 4. Nah, kalau segitiganya udah seperti ini, semua sisinya diketahui, yang B juga semua sisinya diketahui, tinggal masuk ke soal yang ditanyakan. Sin kuadrat alfa kurangi cos kuadrat beta ditambah tangent alfa. Tinggal masukkan angkanya. Sin kuadrat alfa pakai segitiga ini, jangan salah. 15 dibagi 17. Ini negatif karena di kuadran 4. Sin kuadrat 4 itu negatif. Kemudian cos kuadrat beta pakai segitiga ini, jangan salah. Min 4 dibagi 5. Ini negatif karena beta ada di kuadran 3. Kita tahu cos kuadran 3 adalah negatif. Ditambah tangent alfa sama dengan min 15 dibagi 8. Tadi alfa ada di kuadran 4, tangennya adalah negatif. Nah, tinggal dihitung 15 kuadrat min 15 kuadrat 225, 17 kuadrat 289, min 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25 dikurangi 15/8. Nah, karena papan tulisnya terlalu kecil ini, nggak cukup. Ini hitung aja pakai desimal. Pakai bantuan HP tidak apa, 0,78 dikurangi 0,64 dikurangi 1,88. Hasilnya min 1,74 sama dengan min 174 dibagi 100. Nah, nanti kamu coba sendiri hitung di buku kamu. Ini penyebutnya samakan. Cari KPK antara 289, 25, dan 8. Baru dikurangi. Ini, kurang ini, kurang ini. Nanti hasilnya tidak jauh berbeda dari ini. Nah, agar kamu paham banget, ulangi lagi, baca lagi dari sini. Dari cos alfa sama dengan sin beta sama dengan, kemudian untuk menjawab di sini buat 2 segitiga, jangan 1 segitiga, jangan begini. Ini pekerjaan yang salah fatal ini. Ini alfanya, ini betanya, ini siku-sikunya ada dalam 1 segitiga. Ini salah fatal, jangan dilakukan. Kalau sudutnya 2, ada alfa, ada beta, segitiganya ada 2, segitiga alfa, segitiga beta. Jangan seperti ini masa lalu, jangan diulangi lagi, besar-besar. Nah, terus sampai di sini pahami. Nanti kalau nggak paham, tanya ke Pak Eksan lewat WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang ini, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, ada 6 trigonometri pada setiap segitiga siku-siku, yaitu sinus A, kosinus A, tangen A, sekan A, kosekan A, dan kotangen A. Dalam segitiga siku-siku, kalau ada satu nilai trigonometri, maka 5 yang lain, ini, pasti semuanya bisa dicari. Contoh di sini, sinus A sama dengan 2/3. Hitunglah cos A, tangen A, sekan A, kosekan A, kotangen A. Ingat, sinus, kosinus, dan yang lain-lain itu berlaku pada segitiga siku-siku. Maka untuk menjawab hal ini, Anda gambar dulu segitiga siku-siku. Dari A, B, C. Sikunya di B. Di sini yang diketahui sinus A 2/3. Rumusnya sin sisi mana bagi mana anak-anak? Ayo jawab. Depan dibagi miring, berarti 2-nya ini sisi depan, 3-nya sisi miring. Berarti 2-nya adalah BC, BC berada di depan sudut A nih, depan sini. AC ini sisi miring 2/3. Nah sekarang kalian tinggal menghitung panjang AB. Gunakan rumus apa? Gunakan rumus Pythagoras. AB sama dengan akar dari AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Nah tinggal masukkan angkanya. Berarti akar dari 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. 3 kuadrat tidak saya tulis, dalam imajinasi aja. 9, 2 kuadrat 4. Berarti 9 kurangi 4 sama dengan akar 5. Jadi AB di sini akar 5. Saya tuliskan di sini. Akar A5. Nah sekarang segitiganya sudah diketahui semua sisinya. Sisi depannya 2, sisi sampingnya akar 5, sisi miringnya adalah 3. Kalau sudah seperti ini, semua nilai trigonometri bisa dihitung. Urut dari cos A. Cos A sama dengan sisi samping dibagi sisi miring, sama dengan akar 5 dibagi 3. Tangen A sama dengan sisi mana bagi mana? Depan per samping. Nah, depan dibagi samping. Pinter. Pinter kamu Zazu. Berarti 2 dibagi akar 5. 2 dibagi akar 5 bisa ditulis 2/5 akar 5. Asalnya 2 per akar 5 kali akar 5 dibagi akar 5. Ini dulu sudah saya ajarkan, jadi nggak tahu lagi. Kemudian sekan A. Sekan itu kebalikan dari apa? Kebalikan dari cos. Ini cosnya sudah ada, akar 5/3. Tinggal dibalik, 3 per akar 5. Bisa ditulis 3/5 akar 5. Kemudian kosekan. Kosekan kebalikan dari apa? Sin. Balikan dari sin. Berarti sinusnya tadi ini 2/3 tinggal dibalik, berarti 3/2. Oke, betul. Yang terakhir adalah kotangen A. Kotangen kebalikan dari apa? Dari tangen, betul. Tangennya mana? Nah, ini tangen sudah dihitung 2 per akar 5. Maka kotangen A sama dengan akar 5/2. Jadi saya ulangi anak-anak, kalau ada satu saja diketahui, di sini yang diketahui sinusnya, maka yang 5 ini pasti bisa dihitung. Yang diketahui bebas, bisa sin, bisa cos, bisa tangen, apapun. Gimana, paham? Paham. Wayang paham, Wayang? Paham. Anton? Paham. Monza? Ucup ya Ucup? Oke, terima kasih.
Oke, selanjutnya kalau yang diketahui dua sudut, ada sudut A, ada sudut B. Contohnya di sini, cos A sama dengan 8 dibagi 17. Alfa ada di kuadran 4. Sinus B sama dengan min 3 dibagi 5. B ada di kuadran 3. Hitunglah sinus kuadrat alfa kurangi cos kuadrat beta ditambah tangen alfa. Nah, kalau di sini diketahui 2, maka kamu harus membuat 2 segitiga siku-siku. Yang pertama segitiga yang memuat sudut alfa. Di sini tadi diketahui cosnya 8 dibagi 17, berarti 8 ini sisi samping, 17 sisi miring. Dengan rumus Pitagoras bisa diperoleh sisi depannya adalah 15. Asalnya 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat 225, kemudian diakar. Selanjutnya segitiga yang memuat sudut B. Diketahui sinus B 3/5, min 3/5. Berarti 3-nya sisi depan, 5-nya sisi miring. Dengan rumus Pitagoras diperoleh sisi sampingnya adalah 4. Asalnya 5 kuadrat kurangi min 3 kuadrat 25 kurangi 9 16, akarnya 16 4. Nah, kalau segitiganya sudah seperti ini, semua sisinya diketahui, yang B juga semua sisinya diketahui, tinggal masuk ke soal yang ditanyakan. Sin kuadrat alfa kurangi cos kuadrat beta ditambah tangen alfa. Tinggal masukkan angkanya. Sin kuadrat alfa pakai segitiga ini, jangan salah. 15 dibagi 17. Ini negatif karena di kuadran 4. Sin kuadrat 4 itu negatif. Kemudian cos kuadrat beta pakai segitiga ini, jangan salah. Min 4 dibagi 5. Ini negatif karena beta ada di kuadran 3. Kita tahu cos kuadran 3 adalah negatif. Ditambah tangen alfa sama dengan min 15 dibagi 8. Tadi alfa ada di kuadran 4, tangennya adalah negatif. Nah, tinggal dihitung 15 kuadrat min 15 kuadrat 225, 17 kuadrat 289, min 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, dikurangi 15/8. Nah, karena papan tulisnya terlalu kecil ini, nggak cukup. Ini hitung aja pakai desimal. Pakai bantuan HP tidak apa, 0,78 dikurangi 0,64 dikurangi 1,88. Hasilnya min 1,74 sama dengan min 174 dibagi 100. Nah, nanti kamu coba sendiri hitung di buku kamu. Ini penyebutnya samakan. Cari KPK antara 289, 25 dan 8. Baru dikurangi. Ini, kurangi ini, kurangi ini. Nanti hasilnya tidak jauh berbeda dari ini. Nah, agar kamu paham banget, ulangi lagi, baca lagi dari sini. Dari cos alfa sama dengan sin beta sama dengan, kemudian untuk menjawab di sini buat 2 segitiga. Jangan 1 segitiga. Jangan begini. Ini pekerjaan yang salah fatal ini. Ini alfanya, ini betanya, ini siku-sikunya ada dalam 1 segitiga. Ini salah fatal. Jangan dilakukan. Kalau sudutnya 2, ada alfa, ada beta, segitiganya ada 2, segitiga alfa, segitiga beta. Jangan seperti ini masa lalu, jangan diulangi lagi besar-besar. Nah, terus sampai di sini pahami. Nanti kalau nggak paham, tanya ke Pak Eksan lewat WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bisa kerja karo Rosi. Bisa ora kuliah, sing kuliah teko.